Dasar Eric Ling sialan, kamu sudah merusak kerja sama kita dengan Direktur Utama Zhang, sekarang bahkan pergi begitu saja. Apakah kamu adalah manusia? Winda Su menghentakkan kaki di belakang. Sayangnya Eric Ling sudah tidak bisa mendengarnya. Winda, biarkan dia pergi saja. Dia hanya sekedar sampah yang bodoh, kamu memarahinya satu kata lebih banyak saja sudah membuang-buang nyawa. Jennifer Wu berkata menghibur, persyaratan Direktur Utama Zhang memang terlalu kikir. Jika kita setuju, 3 tahun ke depannya kita perlu membayarkan pinjaman dana beserta bunganya yang sebesar 72 juta yuan. Ini akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi pengelolaan rumah sakit. Winda Su mengernyit, selain itu, masih ada cara apa lagi yang kita miliki? Jennifer Wu bertampang cemberut. Dulu Jennifer Wu dan Winda Su adalah teman sekolah ketika menempuh studi di luar negeri, hubungan mereka sangat baik. Setelah lulus, Jennifer Wu menetap di luar negeri dan menjadi praktisi personalia senior di perusahaan besar. Dia juga sering menjaga kontak dengan Winda Su. Kemudian, Winda Su menarik kembali seluruh kepemilikan saham dari rumah sakit Husada. Jennifer Wu juga mengeluarkan dana yang lumayan untuk diinvestasikan ke dalam sakit Husada. Dia menyerahkan pekerjaan dengan bayaran tinggi di luar negeri, lalu pulang ke kota Zhonghai untuk memperjuangkan karir bersama Winda Su. Sekarang, Jennifer Wu juga adalah direksi dari rumah sakit Husada, meski bagian saham yang dia miliki sangat kecil. Winda Su berkata, kalau tidak, hubungi Direktur Utama Zhang lagi saja. Lihat apakah dia bersedia memberikan pinjaman dana untuk kita. Jennifer Wu berkata setelah merenung, menurutku akan lebih susah, sikap Direktur Utama Zhang sudah sangat jelas. Tetapi aku bisa mencoba menghubungi dia. Winda Su berkata, baik. Mereka berdua menyetir pulang ke rumah sakit. Lalu Jennifer Wu mulai menelepon Direktur Utama Zhang, tetapi Direktur Utama Zhang langsung menolak panggilan telepon. Jennifer Wu menelepon lagi, tetap saja ditolak. Sangat sombong. Jennifer Wu sangat lesu. Winda Su juga mendesah. Dia mengeratkan kepalan tangan, ingin sekali langsung meninju Eric Ling ke tembok. Setelah keluar dari Bank Mawar, Eric Ling tidak pulang ke rumah sakit Husada untuk melanjutkan pekerjaannya di sore hari. Bagi Eric Ling, satu-satunya nilai dari pekerjaan petugas keamanan ini adalah bisa berada di bawah satu atap dengan istrinya pada pagi dan malam hari. Bekerja sungguh-sungguh. Maaf, itu tidak ada kaitannya dengan Eric Ling. Jika kamu tidak senang denganku, pecat saja aku. Eric Ling mengendarai motor bekasnya pergi ke gedung kantor PT Chen Property di distrik Marina. Ini merupakan gedung tertinggi di distrik Marina, juga adalah bangunan ikonik dari distrik Marina, serta dinamai dengan nama PT Chen Property itu sendiri. Dapat dilihat seperti apa kedudukan Larry Chen di distrik Marina. Eric Ling datang tergesa-gesa, tidak memberitahu Larry Chen terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika Eric Ling pergi ke meja resepsionis dan memberitahukan maksud kedatangannya, 2 orang petugas keamanan langsung maju menghadangnya. Seorang petugas keamanan berkata dengan ganas, "Presdir, kami sibuk sekali setiap harinya, tidak bisa kamu temui begitu saja dengan semaunya. Jika tidak ada janji pertemuan, silahkan keluar." Eric Ling menahannya. Dia berkata, "Aku dan Presdir kalian adalah teman baik. Kamu hanya perlu katakan padanya bahwa Eric Ling datang mencarinya." "Maaf, tidak ada janji pertemuan, siapapun juga tidak bisa menemui Presdir kami." Petugas keamanan itu berkata dengan dingin, sambil mendorong Eric Ling berjalan ke pintu utama. Tidak sedikit orang di sekitar yang datang berkerumun. "Ada apa ini?" Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang dingin. Seorang pria berpakaian setelan jas berjalan kemari dengan gagah perwira. Petugas keamanan itu berkata sambil menunjuk Eric Ling, "Manajer Zhang, bocah ini mengatakan dia adalah teman baik dari Presdir, ingin menerobos masuk secara paksa." Manajer Zhang meluruskan setelan merek Gaffney, lalu menggerakkan pergelangan tangan, menampakkan jam tangan Rolex Submariner Green yang bermerek mahal itu. Pada akhirnya dia melirik Eric Ling, "Bocah, Presdir kami bukan untuk ditemui sembarangan orang.
Entah berapa banyak orang di distrik Marina yang dalam seumur hidupnya pun tidak berhak untuk menemui Presdir. Kamu ini apa-apaan? Seketika petugas keamanan menjadi congkak. Ini adalah manajer Zhang dari Departemen Keamanan Perusahaan Chen kami. Biasanya manajer Zhang tidak menghiraukan orang luar. Hari ini dia berbicara denganmu, adalah kehormatan kamu. Masih tidak cepat pergi dari sini. Eric Ling mengibaskan tangan petugas keamanan. Dia langsung duduk di sofa lobi. Hari ini aku harus menemui Larry Chen. Jika dia tidak datang, akibatnya tidak akan sanggup dia tanggung. Kalian juga tidak akan sanggup. Eric Ling mengeluarkan kemasan rokok dan menyalakan sebatang rokok. Bocah, kamu sengaja cari masalah. Tatapan manajer Zhang menjadi dingin. Petugas keamanan langsung patahkan kakinya, buang keluar. Manajer Zhang, bukankah pengaruhnya tidak begitu baik? Petugas keamanan sedikit tidak tenang. Ada aku yang menopang kamu, takut apaan? Kata manajer Zhang dengan sombong. Beberapa orang petugas keamanan itu langsung menjadi congkak. Mereka mengarahkan tongkat pada Eric Ling dan hendak beraksi. Adegan ini tepat dilihat oleh Larry Chen yang baru saja melangkah keluar dari lift. Matanya hampir jatuh keluar saking kagetnya. Sambil menyerukan, hentikan, dia menyerbu ke sebelah sana dengan berlari kecil. Manajer Zhang mengira kesempatannya untuk tampil sudah tiba. Dia segera maju, Presdir, Anda sudah datang. Ada seekor anjing yang gila menggonggong di sini, bahkan sengaja berlagak congkak dengan mengatakan adalah teman baik Anda. Aku lihat tampang miskinnya itu, jelas adalah penipu. Sekarang tepat berencana mematahkan kakinya, melampiaskan amarah untuk Anda. Plak, Larry Chen langsung menamparkan wajah manajer Zhang. Melampiaskan amarah apaan? Kamu keparat ingin mati juga jangan menjerat aku, oke. Manajer Zhang bertampang kebingungan, Presdir, mengapa Anda menamparkan aku? Plak, Larry Chen menamparnya lagi, dasar bodoh, berlutut. Duk, manajer Zhang terbengong sekali, dia langsung berlutut di permukaan lantai. Irfan tidak tahu salah di mana, mohon Presdir beri arahan. Dum, Larry Chen langsung menendang wajah manajer Zhang, lalu dia menghampiri Eric Ling dan membungkuk 90 derajat. Dia berkata, tidak tahu Tuan datang hari ini, maaf atas kelalaian sambutannya, mohon diampuni. Hua, perkataan ini membuat seluruh lobi menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang pada Eric Ling, seperti sedang melihat seorang monster yang sangat menakutkan. Tokoh besar yang bahkan begitu dihormati oleh Larry Chen, sungguh tidak dapat mereka bayangkan. Manajer Zhang merasa tenggorokannya tersumbat, sekujur badannya gemetaran, dia langsung mengetukkan kepala di lantai, tadi Irfan yang buta sampai tidak mengenali Tuan, mohon Tuan ampuni. Eric Ling menyilangkan kaki, dia menghisap rokoknya dengan kuat. Bukankah katamu ingin mematahkan kakiku? Sambil berkata, Eric Ling menjulurkan satu kakinya ke atas meja sofa. Ayo, aku beri kamu kesempatan. Patahkan saja. Irfan tidak berani. Manajer Zhang gemetaran ketakutan. Memandang sebelah mata. Eric Ling bangkit berdiri, dia mengambil tongkat bisbol dari tangan petugas keamanan, lalu memukulnya ke arah pipi kanan manajer Zhang. Boom! Manajer Zhang langsung terbang keluar dan jatuh mendarat di lantai. Sebelah wajahnya pun berubah bentuk karena pukulan itu. Dia berbaring di lantai dan mengerang sambil gemetaran. Tetapi dia sama sekali tidak berani bersikap tidak hormat. Dia bergegas merangkak bangun dan bersujud di lantai. Cepat terima kasih atas pukulan yang Tuan berikan. Larry Chen juga ingin menamparnya hingga mati. Siapapun boleh kamu singgungi, kecuali Eric Ling. Oke, ini adalah kakek moyang yang hidup. Manajer Zhang berkata dengan susah payah, terima kasih banyak atas pukulan yang Tuan berikan padaku. Pergi sana. Eric Ling melemparkan tongkat ke lantai lalu melambaikan tangan. Para petugas keamanan bergegas menarik manajer Zhang pergi. Pelayan datang menyeduhkan teh untuk mereka. Larry Chen berinisiatif menuangkan teh untuk Eric Ling. Tuan Ling datang juga tidak beritahu terlebih dahulu. Aku juga bisa pergi keluar untuk menyambut Anda. Eric Ling berkata, kamu tidak perlu begitu sungkan. Kali ini aku datang mencari kamu,
ada satu hal yang ingin aku minta bantuan padamu. Larry Chen girang di dalam hati, dapat berkontribusi untuk Eric Ling, dia merasa sangat terhormat, silahkan Tuan Ling katakan saja. Eric Ling langsung ke topik utama, Bang Mawar, apakah kamu tahu? Larry Chen berkata, tahu sedikit, itu adalah bank yang dibuka oleh Leo Li. Leo Li ingin mencuci uang gelapnya sendiri, maka dia membuka bank dengan mengandalkan jaringan koneksinya. Apakah ada masalah? Eric Ling menuturkan masalah Bang Mawar dengan rumah sakit Husada. Pada akhirnya dia berkata, Direktur Utama Zhang ini, menurutku tidak begitu bagus, menurutmu? Larry Chen langsung berkata tanpa berpikir, orang yang tidak bagus menurut Tuan Ling, maka dia pasti tidak bagus. Menurutku, tidak hanya Direktur Utama Zhang sendiri yang bermasalah, seluruh Bang Mawar pun bermasalah. Eric Ling berkata, Distrik Marina adalah daerah kekuasaanmu, kamu yang pegang kendali. Larry Chen memang adalah rubah tua, nanti aku akan suruh Anton Lu pergi bahas dengan Leo Li. Direktur Utama Zhang itu sudah tidak perlu tinggal di Bang Mawar lagi, sedangkan Bang Mawar masih perlu ada di dunia ini atau tidak, tergantung apakah sikap Leo Li dapat membuat Tuan puas atau tidak. Jika tidak puas, maka Bang Mawar juga tidak perlu ada lagi. Di tengah perbincangan, nasib Leo Li dan Bang Mawar sudah ditetapkan. Inilah pola hidup, Eric Ling berkata dengan senyum, saudara Larry memang terus terang. Budi ini akan aku ingat. Larry Chen berkata, dapat berkontribusi untuk Tuan Ling, adalah berkah bagiku. Eric Ling berkata, jika aku tidak salah ingat, Bang Mawar tidak memiliki lisensi operasional pasar modal kan? Larry Chen berkata, memang tidak ada. Selama ini aku ingin memasuki bidang perbankan, tetapi kesulitannya adalah tidak mendapatkan lisensi operasional. Hak pemberian lisensi berada dalam tangan SPZ, sedangkan SPZ sangat ketat dalam mengatur hal ini. Eric Ling menyeruput teh, karena kamu ingin membuka bank, maka kamu buka saja. Masalah lisensi operasional, aku bisa cari orang membicarakannya untukmu. Larry Chen berkata dengan girang, terima kasih banyak Tuan Ling. Setelah bank didirikan, pinjaman dana pertamanya akan diberikan pada rumah sakit Husada, bahkan tanpa bunga. Sebenarnya dibayar kembali atau tidak juga tidak masalah. Kamu sesuaikan sendiri saja. Eric Ling bangkit berdiri, aku masih harus kembali kerja, aku pergi dulu. Selamat jalan Tuan Ling. Larry Chen sendiri mengantar Eric Ling keluar. Setelah menolak Windasu, Direktur Utama Zhang langsung pergi ke kediaman Leo Li. Sebelumnya, satu tangan Leo Li pernah dipotong oleh Bloody Mary. Setelah penyembuhan selama sebulan lebih ini, tangannya sudah tersambung kembali, dan sudah bisa melakukan gerakan yang sederhana. Di tengah waktu ini, Leo Li menjalani pemeliharaan yang sangat bagus, wanita cantik dan makanan lezat, semuanya pun ada. Setelah mendengar Direktur Utama Zhang menceritakan keseluruhan masalah itu, Leo Li sangat puas, bagus sekali. Rumah sakit Husada milik Windasu itu pasti akan mengambil pinjaman dana ini, meski kita menaikkan bunga pinjamannya sebesar 1 kali lipat, dia juga tidak punya pilihan lain. Kali ini kamu menolak dia, dia masih akan datang berkunjung lagi padamu. Tunggu saja. Direktur Utama Zhang berkata, Bang Leo memang berpandangan tinggi. Tetapi aku tidak paham, sebelumnya bukankah kita sudah menyetujui pinjaman dana ini, kenapa tiba-tiba berubah? Leo Li berkata, sebelumnya Daniel Su datang mencariku, dia memberi aku 5 juta yuan, meminta aku memberhentikan pinjaman dana rumah sakit Husada, atau menaikkan bunga pinjamannya sebesar 1 kali lipat. Keuntungan seperti ini, bisakah tidak aku ambil? Direktur Utama Zhang berkata, ternyata begitu. Bang Leo mendapat keuntungan dari dua pihak, menang di mana-mana. Leo Li sedikit melayang. Tepat ketika itu, seorang anak buah di luar pintu menyerbu masuk dengan tergesa-gesa. Bang Leo, Anton Lu dan Larry Chen datang mencari kamu, katanya ada masalah penting yang ingin dibahas. Kenapa mereka datang? Leo Li langsung melonjak dari sofa, cepat, persilahkan mereka masuk. Di Sky High Villa nomor 99.
Daniel Su dan Nenek Su sedang makan. Tampang mereka berdua pun sangat bergairah. Proyek riset herbal berjalan dengan mulus, uji coba juga sangat berhasil, tingkat keberhasilan produk obat untuk menyembuhkan penyakit HIV mencapai 90%. Masa depan keluarga Su yang cerah, seolah-olah sudah dekat di mata. Daniel Su berkata, "Nenek, proyek herbal memperoleh keberhasilan besar, hasil obat-obatan sudah mulai diproduksi secara massal, berbagai lisensi dan prosedur pemasaran juga sudah selesai. Sekarang hanya perlu mencari waktu yang tepat, lalu memasarkan produk kepada khalayak umum." Nenek Su sangat girang, "Bagus. Nanti suruh Riana Lu bekerja sama dengan kita untuk membuka konferensi pers produk baru, harus menimbulkan daya pengaruhnya. Di acara konferensi pers, kita umumkan akan mulai memasarkan produk obat herbal." Daniel Su sangat bersemangat, "Baik, sekarang aku sudah mulai mempersiapkannya. Selain itu, masih ada satu hal yang ingin aku laporkan pada nenek." Nenek Su berkata, "Katakan saja." Daniel Su berkata, "Masalah rumah sakit Husada itu, mereka mendapatkan dukungan dari tokoh besar setelah melakukan perluasan, daya pengaruhnya juga sangat lumayan. Bisnis setelahnya bagus sekali, dan sekarang mereka sedang terdesak memerlukan pinjaman dana sebesar 50 juta yuan untuk mempertahankan pengoperasian. Tetapi aku meminta Direktur Utama Zhang dari Bank Mawar untuk memberhentikan pinjaman dananya. Rumah sakit Husada akan mengalami pemutusan aliran dana pada kapan saja." Nenek Su berkata merenung, "Setelah aliran dana terputus, rumah sakit akan menjadi tidak bernilai. Kita bisa beli kembali dengan 2 atau 30 juta yuan saja." Daniel Su berkata dengan girang, "Aku juga bermaksud begitu." Nenek Su berkata sambil tersenyum. "Seharusnya biar Winda tahu, terlepas dari dukungan keluarga Su, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Kali ini anggap saja beri pelajaran pada Winda, juga pada seluruh orang keluarga Su. Kedepannya orang keluarga Su harus tahu, bersatu barulah dapat sukses dalam melaksanakan hal." FP sekali lagi bertemu dengan Anton Lu dan Larry Chen. Kedua tokoh besar ini, dalam hati Leo Li sangat gundak. Dia bergegas menyuruh Direktur Utama Zhang menuangkan teh untuk kedua tokoh besar tersebut. Anton Lu sama sekali tidak melirik teh di atas meja, dia langsung berkata, "Leo Li, tehnya tidak perlu. Kami datang mencari kamu, hanya 2 hal saja." Leo Li berkata dengan hormat, "Mohon Bang Anton beri arahan." Anton Lu berkata, "Siapa Direktur Utama Zhang?" "Aku." Direktur Utama Zhang berkata sambil bersoja, "Bang Anton punya amanah apa?" Anton Lu berekspresi datar, dia berkata dengan dingin, "Akhir-akhir ini adakah kamu melakukan hal yang tidak baik?" "Hal yang tidak baik?" Direktur Utama Zhang mengingat kembali semua tindakannya dalam akhir-akhir ini, pada akhirnya dia bergeleng dan berkata, "Tidak ada. Aku selalu bertindak dengan taat, bertindak dengan hati-hati di bawah peraturan Bang Anton." Plak, Anton Lu langsung menamparkan wajahnya, "Kamu pikirkan lagi." Direktur Utama Zhang berlutut di lantai sambil gemetaran saking takutnya. Anton Lu berbeda dengan Larry Chen. Larry Chen adalah seorang pebisnis, setidaknya dari penampilan luar memberikan kesan yang mapan dan dewasa, ramah dan bersahabat, serta berlapang dada. Tampak sangat mudah untuk berinteraksi dengannya. Namun Anton Lu adalah ketua dari dunia putih dan hitam, dia beranjak dari seorang kacung, lalu menghunus pisau dan bertarung selangkah demi selangkah hingga menduduki posisi ketua dari dunia putih dan hitam di distrik Marina. Aura mematikan yang menyerbu dari badannya, memberikan kesan pertama akan keganasan, tidak mudah untuk berinteraksi dengannya. Irfan tidak tahu salah di mana, mohon Bang Anton beri arahan. Sudah bertahun-tahun Direktur Utama Zhang bekerja di Bank Mawar, juga sudah lama sekali mengikuti di sisi Leo Li, dia tentu mengetahui nama besar Anton Lu. Sekarang melihat Anton Lu meledak marah, kondisi psikisnya langsung kacau. Anton Lu berkata, "Beraninya kamu memberhentikan pinjaman dana rumah sakit Husada. Siapa yang memberimu nyali?" Bagaimanapun juga tidak terpikirkan oleh Direktur Utama Zhang,
tokoh besar seperti Anton Lu dan Larry Chen datang mencarinya, adalah demi masalah sepele ini. Sekarang sedang krisis dana, bank kami berbuat seperti itu juga demi waspada saja. Bank dan badan investasi di luar sana sangat berhati-hati dalam menggunakan dana. Semua orang tahu akan hal ini, Bang Anton bisa pergi tanya di luar sana. Direktur utama Zhang masih memberi penjelasan untuk tindakannya sendiri. Leo Li mencium hawa bahaya, dia langsung menamparkan Direktur utama Zhang, bagaimana kamu bicara dengan Bang Anton? Kapan kamu punya hak untuk membicarakan situasi pasar di depan Bang Anton? Leo Li merasa kesal akan kebodohan Direktur utama Zhang, dia juga berkecimpung di dunia gangster. Dalam dunia gangster, hanya ada dua jawaban saja, yaitu bisa dan tidak bisa. Kamu membicarakan situasi pasar dengan Anton Lu. Ingin mati. Direktur utama Zhang terbengong, seketika tidak tahu harus berkata apa. Yang aku katakan adalah kenyataan. Plak, Leo Li menamparnya. Lalu dia berkata pada Anton Lu, Bang Anton, Anda punya amanah apa, silahkan katakan saja. Aku Leo Li akan melaksanakan yang dapat aku laksanakan, yang tidak dapat dilaksanakan, memperjuangkan nyawa juga akan aku laksanakan. Anton Lu berkata dengan datar, tidak perlu, kalian tidak punya kesempatan lagi. Dalam hati Leo Li merasa gawat, tetapi wajahnya masih tersenyum dan dia berkata, Bang Anton, apa maksudnya? Anton Lu berkata, Bank Mawar dioperasikan tanpa lisensi, telah melanggar aturan. SPZ baru saja menurunkan perintah, memblokade Bank Mawar dan menyita seluruh dana ilegal. Direktur utama Zhang melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, maka diberikan hukuman penjara. Sah. Leo Li langsung berlutut di lantai, Bang Anton, aku salah. Aku akan segera menyuruh Bank Mawar memberikan pinjaman dana untuk rumah sakit Husada, 50 juta yuan akan masuk ke rekening tabungan pada hari ini juga. Mohon Bang Anton beri aku satu kesempatan lagi. Seketika ini, jiwa Leo Li benar-benar melayang keluar dari tubuh. Akhirnya Direktur utama Zhang juga merasakan bahaya yang amat besar, sekujur tubuhnya lemas, wajahnya pucat dan dia tak bertenaga. Hanya karena satu rumah sakit Husada, malah mengundang perhatian dari SPZ. Ini, apa-apaan ini? Anton Lu bergeleng dan berkata, tidak ada kesempatan lagi. Kesalahan yang kamu perbuat sendiri, harus kamu pertanggungjawabkan sendiri. Dari detik di mana kalian menyinggung rumah sakit Husada, sudah ditakdirkan akan ada akhiran seperti ini. Leo Li melemas di lantai, dia berseru dengan sedih, tidak, Bang Anton, kamu tidak bisa berbuat seperti itu padaku. Aku sudah mengerahkan hampir semua tabunganku ke dalam Bank Mawar, dana sebesar 300 juta yuan. Sekarang kamu ingin menyita semua dananya, bukankah sama dengan mengambil nyawaku? Anton Lu mendesah, Leo, kamu ini kenapa begitu tidak tahu diri? Sebelumnya karena menyinggung Tuan Ling, kamu sudah dipotong satu tangan. Sekarang kamu masih berani menyinggung Tuan Ling lagi. Hanya memblokir dana kamu saja, sudah merupakan suatu keberuntungan. Jika Tuan Ling benar-benar marah, apakah kamu masih bisa hidup di dunia ini? Leo Li merasa pusing kepala, mulutnya juga terasa kering, seketika tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Ling, lagi-lagi Tuan Ling. Anton Lu berkata, Tuan Ling sudah setuju untuk memberikan lisensi operasional pasar modal untuk Larry Chen. Bank Larry akan membuka sebuah bank baru, lalu mendukung pengoperasian dana dari rumah sakit Husada dalam segala aspek. Bank Mawar, sudah tidak perlu ada di dunia ini lagi. Leo Li hampir pingsan. Anton Lu melanjutkan, hari ini aku datang, selain memberikan perintah untuk kalian, juga ingin mengingatkan kalian untuk melaksanakan masalah ianjutannya dengan baik. Kalau tidak sesederhana satu tangan saja. Iya. Kepala Leo Li berdengung. Dari awal hingga akhir, Larry Chen duduk di samping sambil minum teh, tidak berbicara sama sekali. Sekarang melihat masalah sudah hampir selesai, dia bangkit berdiri dan berkata, begitu saja. Kalian urus sendiri saja. Larry Chen hanya mengucapkan satu kalimat ini sejak datang kemari,
lalu dia membawa Anton Lu pergi. Bang Leo, maaf, aku tidak tahu masalah akan menjadi seperti ini. Direktur utama Zhang tidak hentinya meminta maaf. Tetapi dia hanya mendapatkan tabokan dari Leo Li, dasar kamu sampah tak berguna. Dasar kamu parasit, kenapa kamu tidak pergi mati saja? Eric Ling juga hadir ketika kamu makan siang dengan Winda Su mereka, kenapa kamu tidak katakan di awal? Sekarang aku pun sudah bangkrut karena kamu tahu tidak? Direktur utama Zhang sambil menangis histeris sambil berkata, Bang Leo, mohon beri aku satu kesempatan untuk menebusnya padamu. Menebus apaan? Kamu si sampah ini bisa menggunakan apa untuk menebusnya padaku? Kotoran. 2 hari sudah berlalu. Jennifer Wu dan Winda Su sudah menelepon Direktur Utama Zhang berkali-kali, tetapi terus tidak dapat dihubungi. Mereka sudah berkali-kali pergi ke Bank Mawar, tetapi bank selalu dalam keadaan ditutup. Mereka sangat cemas. 1 hari lagi sudah sampai pada waktu pembagian gaji untuk setiap bulannya, serta masih ada beberapa nota besar yang belum dibayar. Tetapi masih belum ditemukan solusi untuk dana 50 juta yuan itu. Jika terus tidak mendapatkan dana, aliran dana rumah sakit akan terputus. Hari ini adalah 1 hari sebelum pembagian gaji. Rekening rumah sakit masih kosong melompong. Ketika Jennifer Wu dan Winda Su bertatap muka lagi, masing-masing mengeluarkan surat pernyataan kepemilikan rumah. Kemudian, mereka tersenyum pahit dengan tak berdaya. Jennifer Wu berkata, Winda, kamu sudah punya keluarga, rumahmu disimpan saja. Sekarang aku sedang lajang, menyewa rumah juga tidak ada apa-apanya. Kali ini, pakai saja rumahku sebagai jaminan peminjaman dana untuk bank, meski tidak seberapa juga jika dijual, tetapi setidaknya besok bisa membagikan gaji dengan lancar. Lewati kesulitan ini saja dulu. Winda Su ragu-ragu, aku adalah CEO rumah sakit, kali ini harus aku yang memimpin di depan. Kamu bisa berbuat sampai seperti ini, aku sudah sangat terharu. Tidak bisa, kamu punya keluarga, terlalu besar pengaruh dari menjual rumah. Aku saja. Mereka berdua berdebat tiada henti. Tepat ketika itu, Boni Su mengetuk pintu kantor, manajer Su, Direktur Utama Zhang dan Leo Li datang. Winda Su berkata dengan girang, jangan-jangan, mereka sudah setuju untuk memberikan pinjaman dana pada kita. Asalkan mereka bersedia memberikannya, meski bunga pinjaman dinaikkan 1 kali lipat juga boleh. Cepat biarkan mereka masuk. Segera, Direktur Utama Zhang dan Leo Li datang. Ketika melihat 2 orang itu, Winda Su sepenuhnya terbengong. Di punggung mereka masing-masing memikul seikat batang kayu bakar yang tebal, mereka berjalan ke depan Winda Su dan langsung berlutut di lantai. Direktur Utama Zhang berkata dengan lantang, Manajer Su, maaf, sebelumnya aku yang bodoh dan berlagak congkak. Mohon Manajer Su jangan ambil hati dengan aku. Leo Li juga berseru dengan sedih, aku adalah pemegang saham utama dari Bank Mawar. Sebelumnya menyinggung Manajer Su karena kebodohan aku, maaf. Sekarang Bank Mawar kami sudah mendapatkan hukuman yang pantas kami dapatkan, mohon Manajer Su jangan ambil dengan aku. Winda Su terbengong, kalian, apa maksud kalian? Bukankah mereka datang untuk memberikan pinjaman dana? Kenapa malah datang meminta maaf sambil memikul batang kayu bakar? Bahkan langsung berlutut. Selain itu, sudah lama Winda Su mengelola rumah sakit Husada di Kecamatan Mawar, dia tentu tahu bahwa Leo Li adalah tiran di Kecamatan Mawar. Pada biasanya, Winda Su tidak berani menyinggung tiran ini. Namun sekarang 2 orang ketua dari dunia putih dan hitam tersebut langsung berlutut di depannya. Lumayan menakutkan, Leo Li berkata sambil terisak, karena telah menyinggung Manajer Su pada terakhir kali, Direktur Utama Zhang langsung diturunkan. Selain itu, Bank Mawar kami juga langsung bangkrut dan diblokade. Ini adalah hukuman yang pantas kami dapatkan, mohon Manajer Su jangan mempermasalahkannya lagi dengan kami. Leo Li sangat berterima kasih padamu. Mendengarnya, Jennifer Wu dan Winda Su benar-benar kaget. Karena menyinggung rumah sakit Husada, Bank Mawar langsung diblokade.
Ini sejak kapan aku Winda Su memiliki latar belakang yang begitu kuat? Kenapa aku sendiri pun tidak tahu? Manajer Su, kumohon. Leo Li memohon ampun dengan lantang, hampir maju memeluk paha Winda Su. Winda Su terkejut, dia bergegas berkata, baik, aku tidak akan permasalahkan lagi. Terima kasih, manajer Su sungguh murah hati. Leo Li menyeka ingus dan air mata. Winda Su bertanya dengan penasaran, Leo Li, kalau begitu terkait pinjaman dana rumah sakit kami. Leo Li bergidik, bank kamu sudah diblokade dan bangkrut, sekarang sudah tidak punya hak untuk memberikan pinjaman pada kalian. Tetapi demi menyatakan rasa maaf, aku pribadi akan mengeluarkan 50 juta yuan, dengan tanpa syarat diberikan pada manajer Su. Mohon manajer Su terima. Sambil berkata, Leo Li mempersembahkan sebuah kartu bank dengan hormat, di atasnya tertempel selembar catatan tempel yang bertuliskan nama pemilik rekening dan kata sandi. Winda Su hampir melonjak. Apa? Leo Li langsung memberikan 50 juta yuan tanpa syarat. Ini, apa yang terjadi di tengah ini? Winda Su merasa takut tak tertahankan, tidak berani memikirkannya lebih lanjut. Tidak, aku tidak akan terima uang yang diberikan dengan cuma-cuma. Kamu pergi saja, meski aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi aku lihat kamu juga tidak mudah. Aku tidak akan menyulitkan kamu lagi. Winda Su sangat tidak terbiasa terhadap situasi seperti ini, dia hanya berpikir ingin membuat mereka cepat pergi. Tidak, manajer Su, jika Anda tidak terima, aku tidak berani pergi. Mohon Anda terima saja, kumohon. Leo Li memohon. Direktur utama Zhang juga memohon. Manajer Su, mohon Anda terima saja, kumohon. Ini, Winda Su dilema. Jennifer Wu juga terbengong, seketika tidak tahu harus mengatakan apa. Saat ini Bonnie Su berkata, Manajer Su, menurutku kamu terima saja. Leo Li dan Direktur Utama Zhang juga membawa niat baik. Kita tidak boleh menolak orang yang membawa niat baik. Bonnie Su pun bisa menebaknya, semua ini pasti adalah karena Eric Ling. Melihat Winda Su masih belum membuat keputusan, Bonnie Su langsung mengambil kartu bank itu, aku mewakili manajer Su menerimanya, kalian pergi saja. Terima kasih Abang Bonnie Su. Leo Li memanggil Bonnie Su sebagai abang saking terharu, barulah dengan lega dia membawa Direktur Utama Zhang pergi sambil menangis. Dua orang pria jantan bahkan menangis. Orang-orang yang melihatnya pun merasa takut, Leo Li adalah sang tiran, badai darah apa yang belum pernah dia temui, tetapi pada akhirnya dia bahkan menangis. Bonnie Su, ada apa ini? Winda Su masih sulit mempercayainya. Aku juga tidak tahu. Pagi-pagi dua orang ini sudah merengek ingin menemui kamu. Katanya ingin meminta maaf padamu. Bonnie Su tentu tidak akan mengatakan kebenarannya. Lalu dia memberikan kartu bank itu pada Winda Su, uang yang diberi secara gratis, sayang jika tidak ambil. Winda Su masih sedikit enggan, tetapi pada akhirnya dia menerimanya. Tidak punya pilihan lain, dia kekurangan uang. Bonnie Su, kamu pindahkan uang di dalam ini ke rekening perusahaan, persiapkan untuk membagi gaji besok. Winda Su mengamati kartu bank itu sesaat, lalu dia menyerahkannya kembali pada Bonnie Su. Bonnie Su mengambil kartu itu dan hendak pergi keluar dengan girang. Tepat ketika itu, Larry Chen berjalan masuk dengan memapah tongkat kayu mahogani. Dia berkata dengan tawa yang lantang, di sini benar-benar ramai sekali. Tadi masih melihat ada dua orang yang memikul rotan datang memohon ampun yang baru pergi. Kedatangan Larry Chen membuat suasana di dalam kantor menjadi tegang. Winda Su bergegas berdiri tegak, dia berkata dengan hormat, CEO Chen, ada apa Anda datang ke sini? Larry Chen merupakan orang kaya pertama di distrik Marina. Kedudukannya sungguh luar biasa, umumnya Larry Chen sangat jarang menginjakkan kaki di tempat seperti Kecamatan Mawar. Pada biasanya, Winda Su ingin menemui dia saja sudah sangat sulit. Tetapi sekarang Larry Chen sendiri bahkan langsung datang ke rumah sakit Husada. Winda Su merasa gundah dalam hati. Larry Chen berkata sambil tersenyum, Leo Li tidak melaksanakan hal dengan baik. Aku yang memecat dia, Bang Mawar, juga aku yang membuatnya bangkrut.
Aku sudah membuka Bank Chen, pinjaman dana pertama sebesar 300 juta yuan, diberikan pada rumah sakit Husada tanpa bunga, tidak ada batasan waktu pengembalian dana, juga tidak ada batasan jumlah pengembalian dana. Sambil berkata, Larry Chen mengeluarkan sebuah dokumen dan memberikannya pada Winda Su. Syarat dan ketentuannya sudah dibuat, setelah manajer Su tanda tangan, dana akan langsung dicairkan.